dapat menyembuhkan, dapat membantu mereka mendapat kesehatan mereka kembali. Ini tipe orang yang pertama. Ini termasuk istri saya, kategori istri saya, karena orang sakit butuh produk ini sebagai obat. Tetapi Bapak Ibu, saya juga menjumpai tipe orang yang sebenarnya dia tidak sakit, dia masih dalam kondisi sehat. Nah, orang tipe ini yang akhirnya lebih banyak saya jumpai. Karena apa? Tipe ini adalah orang yang sangat bijak dalam hidupnya. Mengapa saya katakan begitu? Banyak orang akhirnya sadar bahwa prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya temui banyak sekali dalam lingkungan Riwe ini. Ini saya bilang orang yang betul-betul bijaksana. Karena apa? Karena sudah menerapkan dalam hidup mereka mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan saya berjumpa dengan begitu banyak orang di lingkungan Riwe ini. Orang tipe ini, orang yang sehat tetapi ingin mencegah supaya tidak jatuh sakit. Termasuk saya secara pribadi, saya belajar dari istri saya orang sakit, saya orang sehat. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada tipe orang yang saya jumpai, ternyata orang ini menganggur, tidak punya pendapatan, tidak punya income, tidak punya pekerjaan. Tetapi yang bersangkutan bisa menemukan, bisa melihat bahwa di Riwe ada profesi baru, ada pekerjaan baru, yaitu pekerjaan untuk menjelaskan tentang khasiat manfaat dari produk yang namanya terapi stem cell dir placenta. Sebagai seorang presenter, sebagai seorang yang bisa memotivasi, sebagai seseorang yang mampu membangkitkan harapan dari keputusasaan orang-orang tertentu. Orang ini butuh pekerjaan dan orang ini butuh income. Maka orang yang tidak punya penghasilan dan orang yang tidak punya income dan orang yang tidak punya pekerjaan, ya ternyata ada juga yang akhirnya masuk join di Riwe. Karena apa? Karena mereka melihat ada satu peluang yang ingin mereka ambil. Ini tipe orang yang ketiga yang saya jumpai di perusahaan ini. Ternyata banyak orang yang mau seperti ini. Ada orang lagi Bapak Ibu, tipe yang keempat. Orangnya sehat Bapak Ibu. Secara finansial sudah mapan, berkecukupan, income-nya berlebihan barangkali. Tetapi akhirnya mereka ini join ke perusahaan ini, ke Riwe ini. Karena apa? Karena merasa terpanggil Bapak Ibu, merasa terpanggil. Untuk apa? Untuk membawa kabar gembira. Oke, bahwa di dunia medis telah ditemukan terapi stem cell. Nah, orang tipe ini dia tidak butuh duit. Duitnya sebenarnya udah banyak. Sebenarnya udah mungkin income-nya udah pasif dan tubuhnya juga sehat. Tetapi melihat peluang ini bisa menolong semakin banyak orang. Nah, ada yang saya jumpai orang-orang tipe ini. Duitnya udah banyak, sehatnya tetap sehat, keluarganya juga sehat, tetapi dia mau mengorbankan dirinya untuk memberitakan kabar gembira ini bahwa ada yang namanya terapi stem cell. Ini tipe-tipe orang yang saya jumpai Bapak Ibu. Nah, akhirnya beberapa tipe orang yang saya jumpai ini bersama-sama Bapak Ibu, bersama-sama sebagai tim menjalankan bisnis Riwe Network Program. Nah, yang paling penting, yang paling mendasar yang harus pertama kita lakukan ada 13 poin, ada 13 hal penting. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Memperkenalkan diri. Di mana-mana yang namanya memperkenalkan diri itu lazim. Biasanya orang memperkenalkan diri dengan singkat padat. Asal usul dari mana, kemudian nama, panggilan atau nama asli, singkat sekali. Kemudian mungkin menerangkan atau sharing sedikit alasan mengapa akhirnya join di perusahaan ini. Ini yang pertama. Kemudian tidak perlu bertele-tele kalau cara memperkenalkan. Kalau istri kadang-kadang jujur saja istri kalau memperkenalkan diri cerita panjang lebar soal latar belakang bagaimana join, dimulai dari pengalaman istri sakit cukup panjang sebenarnya. Tapi kalau dihitung-hitung ya 5 menit sampai 10 menit lah. Jadi ini pertama, paling dasar. Kemudian Bapak Ibu, pada waktu kita ketemu dengan teman, selain memperkenalkan diri, sharing pengalaman sangat mutlak. Karena
kita ini bukan sebagai penjual obat, bukan juga punya latar belakang sebagai seorang medis. Ini berbagi testimoni sangat penting karena kita bukan orang yang menjual, kita tidak buka resep, tetapi kita sebagai orang yang mengkonsumsi, menceritakan pengalaman kita sendiri itu sangat mutlak. Ini langkah atau hal yang paling kedua, yang paling penting. Nanti secara detail akan saya yang lebih dalam yang bagian kedua. Ya, berikutnya niat. Kita harus menyampaikan niat kita apa. Kita menyampaikan tujuan kita. Orang menduga niatnya ini itu. Bahkan ada orang yang menduga kita akan mengambil keuntungan. Kita sampaikan niat kita apa? Bahwa niat kita harus murni, harus tulus, ikhlas. Niat kita apa? Sehingga kalau misalkan teman kita akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan, contoh ada orang yang tidak beli gara-gara bilang mahal dan sebagainya, kita tidak ambil pusing. Karena apa? Niat kita berbeda. Niat kita jelas, kita niat apa? Ini maksud dan tujuan atau niat. Kemudian baru kita sharing produk. Sharing produk ini penting, nanti saya akan uraikan lebih detail poin yang keempat. Nah, Bapak Ibu, saya bertemu dengan orang yang sakit akan cerita sampai di poin ini. Saya tidak akan panjang lebar cerita tentang plan, bahkan akan bisnis, tidak. Saya tidak akan cerita tentang bisnis. Kalau saya ketemu orang sakit. Cuman, saya akan ajak yang bersangkutan, boleh enggak? Bisa enggak? Mau enggak? Kalau Bapak Ibu saya ajak bagaimana caranya supaya bisa terapi lanjutan dengan cara mendapatkan produk ini dengan cuma-cuma, dengan gratis. Nah, ini sebuah ajakan kalau mau. Kalau tidak mau juga enggak apa-apa. Supaya orang bisa makan berkelanjutan, terapi berkelanjutan, tapi dengan cara gratis. Ini kalau saya cerita ke orang yang sedang sakit. Tetapi ada tipe orang yang kedua, orang yang sehat. Nah, saya harus cerita tentang produknya, juga cerita tentang plan bisnisnya. Ini poin yang bagian kedua, yaitu saya harus bercerita tentang latar belakang dan sebagainya. Berurutan penting. Nah, ini ada 13 hal yang menurut saya sangat mendasar. Maka pelan-pelan nanti akan saya jelaskan, akan saya sharingkan pengalaman saya berkaitan dengan ini ya. Saya masuk saja Bapak Ibu, saya masuk saja dari yang pertama. Pak Yus, screen-nya Pak. Oke, yang pertama. Bapak Ibu, pada waktu kita memperkenalkan diri, saya seringkali mengamati mimik kita, wajah kita itu harus menunjukkan bahwa kita respect. Kita harus punya sikap yang ramah. Saya pernah bertemu dengan seorang kawan yang tidak lulus SD, tapi beliau punya pengalaman luar biasa berkaitan dengan profesi hotel, pekerjaan di hotel. Beliau tidak sekolah SD tapi bisa kuliah, ikut kuliah di perhotelan, SD 3 perhotelan. Nah, setelah dia selesai, dia bilang sama saya, Pak Yus, kalau tahu begitu, saya tidak mau kuliah. Karena apa? Karena ternyata selama panjang 3 tahun kuliah, ini tidak lulus SD tapi bisa kuliah. Ini hebat orang ini. Nah, dia cerita, ternyata Pak Yus, seorang yang bekerja di hotel itu hanya punya 3 syarat, Bapak Ibu. Menurut beliau, hanya 3 S. Senyum, salam, dan sapa. Nah, pada waktu kita memperkenalkan diri, Bapak Ibu, 3 hal ini harus kita miliki. Senyum, salam, dan sapa. Mimik wajah kita harus ceria, harus antusias. Jangan sampai kita memperkenalkan diri dari perusahaan dan kita punya riwayat sudah mengkonsumsi, tapi mimik wajah kita itu mengkerut. Kalau kita bilang mengkerut itu cemberut pada waktu kita memperkenalkan diri. Maka dengan ramah, dengan senyum, dengan luwes, begitu ya. Belum share screen ya Bapak Ibu ya. Screen saya belum jalan ya. Belum jalan Pak. Waduh, sebentar. Berarti saya ulang lagi.
iPad Pak Ayus sepertinya belum Ya, join. sebentar saya iPad Belum rupanya. join. Oh, koneksinya. Rupanya koneksinya di iPad. Oke, sabar. Oke. Tadi share konten, screen, Zoom. Bisa, Pak? Bentar, Zoom. Oke. Bisa, An? Belum, Pak, belum. Zoom. Pak Ayus, start broadcast. Start broadcast. Start Udah broadcast kan? broadcast. Oh iya, Zoom mulai penyiaran. Oke, siap. Oke. Oke ya. Sekarang saya buka. Oke. Begitu? Oke, Pak, muncul. Oke. Aduh, Bapak Ibu maklum. Kita ini gagap teknologi. Terima kasih Pak Yulisanto sudah diingatkan. Oke. Langkah pertama Bapak Ibu, saya ulang bahwa kita harus memperkenalkan diri dengan tiga hal: senyum, salam, dan sapa. Simple. Kemudian simple memperkenalkan apa yang kita punya, nama, asal mula, dan sebagainya. Itu simple lah ya. Oke, lalu kadang-kadang bertanya Bapak Ibu, kadang-kadang saya bertanya untuk masuk supaya bisa masuk ke celah berikutnya, ke poin yang ingin kita capai. Itu dari perkenalkan diri masuk ke celah itu biasanya gini Bapak Ibu. Kita bertanya, Bapak Ibu atau Pak, Bu, Bapak sudah pernah dengar stem cell belum? Kebanyakan mereka belum kenal Bapak Ibu. Nah, ini celah bagi saya, celah untuk apa? Untuk memulai pembicaraan. Oke, memulai pembicaraan bahwa saya akan cerita pengalaman bagaimana mendapatkan produk ini. Ini cerita testimoni. Nah, cerita testimoni ini kita harus saya selalu mengatakan istri saya pendarahan 4 tahun 5 hari berhenti berkat produk ini. Ada beberapa orang yang mengatakan ini berlebihan, tetapi faktanya memang begitu. Saya tidak bisa menceritakan hal lain selain pengalaman saya. Mungkin untuk membuat lebih fantastis gitu, bukan niat itu. Tapi saya akan menceritakan pengalaman bahwa saya mendapatkan produk ini dengan kesulitan soal biaya, kemudian akhirnya istri saya mendapatkan manfaat. Nah, ini cerita poin yang kedua, testimoni pengalaman dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sendiri. Nah, ini berkaitan dengan istri saya biasanya begitu. Kemudian, kalau kita sharing pengalaman, testimoni apa yang kita alami, tidak bisa lepas dari yang namanya rasa, Bapak Ibu. Saya merasa bersyukur pakai banget. Sehingga perasaan bersyukur istri saya bisa sembuh itu mendasari pengalaman saya atau mendorong saya untuk berbagi, untuk bercerita, untuk mewartakan sebuah pengalaman yang saya sebut namanya sukacita. Nah, pengalaman sukacita ini yang kita gunakan, artinya bahwa pengalaman yang kita sharekan ini mestinya berangkat dari pengalaman sendiri bahwa terdorong oleh rasa syukur dan rasa sukacita. Ini berbagi testimoni. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kita juga bukan hanya cerita tentang apa yang kita alami. Kadang-kadang saya cerita tentang CNI. Pengalaman CNI seperti apa saya ceritakan kepada calon yang saya jumpai. Oke, saya cerita tentang Pak Iskandar, si tua diesel. Saya ceritakan cerita testimoni, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang pernah saya rekam dalam sebuah acara. Saya ceritakan ke teman-teman bahwa ini pengalaman nyata. Bahkan kadang-kadang saya berani ngajak orang, kalau mau Bapak Ibu ikut ke sebuah acara bersama saya, nanti saya tunjukkan orangnya ini, orangnya itu. Nah, ini testimoni. Nah, poin penting ini harus kita sampaikan. Jadi karena apa? Karena kita bukan orang yang berlatar belakang dokter, bukan medis, sehingga kita bukan seperti mereka buka resep, seperti dokter buka resep, tidak makan produknya tapi buka resep. Nah, sementara kita sebenarnya setiap hari konsumsi, sehingga kita hanya memberikan informasi, kita hanya berbagi.
testimoni apa yang kita rasakan betul-betul yang kita alami. Ini poin yang kedua, sangat mendasar. Jangan sampai lupa kita menceritakan pengalaman kita, juga pengalaman tim kita atau pengalaman crossline kita yang kita jumpai, dan semakin banyak orang yang kita jumpai lengkap dengan dokumen dan kita bisa ceritakan dengan luas, dengan lugas, akan membantu Bapak Ibu, membantu teman-teman kita untuk akhirnya menaruh rasa percaya akan apa yang akan kita sharekan. Oke, kemudian di beberapa kesempatan saya termasuk orang yang terpengaruh gara-gara saya diajak ke Singapura, Bapak Ibu. Diajak ke Singapura, saya bisa bertemu yang namanya Albert Eng dan Simon Wong. Nah, dua orang leader ini cikal bakal Riwe, dan saya bisa bertemu langsung, saya bisa dengar langsung apa yang beliau katakan, saya bisa berfoto langsung, saya bisa bersalaman langsung. Sehingga pengalaman mendengar sendiri, meraba sendiri, melihat sendiri, itu menambah iman dan keyakinan saya bahwa Riwe telah membawa orang ke sebuah pengalaman mendapatkan kesehatan mereka kembali. Nah, ini penting. Artinya apa? Testimoni, sekali lagi, bukan hanya saya secara pribadi, testimoni kita sendiri bukan, tetapi kita bisa berbagi testimoni pengalaman orang lain yang kita jumpai. Contoh, seperti yang sebutkan tadi, saya bertemu dengan Albert Eng dan Simon Wong. Bagaimana Simon Wong dulu memulai bisnis ini, bagaimana dulu Albert Eng merintis, bisa mendapatkan produknya, dan akhirnya namanya terdaftar di perusahaan ini, saya mendengar langsung. Bahkan saya bisa berfoto, bersalaman. Saya dengar bahwa Albert Eng seorang sopir taksi yang bekerja dalam satu hari 20 jam. Menurut saya, ini profesi yang boleh dibilang sangat rentan dengan yang namanya ketidakpastian hidup. Tetapi bahwa seorang sopir taksi akhirnya bersedia, akhirnya mau, dan akhirnya sekarang mendapatkan income pasif. Nah, kita ceritakan testimoni ini, apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pernah jumpai di sebuah acara, kita bagikan. Artinya apa? Berbagi testimoni ini, Bapak Ibu, sekali lagi, bukan selalu dari apa yang kita alami semata-mata, bukan. Dari kita iya, karena yang paling mendasar, tetapi kita bisa menceritakan testimoni teman-teman yang kita jumpai, crossline yang kita jumpai, tim kita yang kita bimbing, yang kita dampingi. Apa yang kita ceritakan ini betul-betul pengalaman nyata, real, yang membuat kita sendiri sangat yakin bahwa produk ini betul-betul bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Nah, ini hal penting yang mendasar yang harus kita pahami. Kita bisa cerita tentang orang lain dan tentang diri kita. Nah, banyak kasus saya pernah menjumpai dan sering menjumpai orang merasa saya belum sembuh secara 100%, lalu enggan bercerita, malu bercerita, atau malas bercerita, atau tidak mau bercerita. Ini cara berpikir yang menurut saya belum tepat, menurut saya. Orang baru makan sepaket untuk sembuh total karena tipenya tipe orang sakit, mungkin belum sembuh dengan satu paket. Tetapi dengan konsumsi satu paket, apapun yang kita alami itu bisa kita ceritakan, meskipun baru 10%, mungkin baru 20%. Plus kita pinjam dari testimoni orang lain. Tujuannya apa kita bercerita ini, Bapak Ibu? Sekali lagi, niat kita membantu supaya orang-orang di sekitar kita setelah mendengar kesaksian dan pengalaman dari kita, bertemu dari berbagai macam orang yang punya riwayat penyakit berbeda, dia terbantu dengan tumbuhnya keyakinan dan imannya. Ini penting. Maka poin ini, Bapak Ibu, jangan sampai jangan malu, Bapak Ibu. Kita tidak boleh malu menceritakan pengalaman kita sendiri. Jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu. Ceritakan apa adanya dengan penuh perasaan dan hayati bahwa ada pengalaman sukacita. Orang lain bercerita, contoh, saya sangat terharu ketika ada satu ibu menderita autoimun. Ibu ini oleh dokter spesialis, dokter
tiga dokter spesialis di Medan divonis tidak mungkin punya momongan, dilarang menikah karena kalau menikah akan membuat suaminya kecewa. Tetapi karena cinta, akhirnya si anak muda ini menikah. Divonis tiga orang dokter spesialis tidak mungkin punya anak. Pernah mengandung, akhirnya mengalami keguguran. Tapi karena orang tuanya, bapaknya akhirnya pensiun dan mendapat uang pensiun dan beli produk satu paket bisnis, 7 paket. Nah, produknya dikonsumsi anaknya yang sudah lama menderita autoimun. Vonis dokter, Bapak Ibu, 3 dokter spesialis terpatahkan. Karena apa? Vonis tidak mungkin punya anak. Akhirnya bisa melahirkan dengan cara operasi di salah satu dokter yang memvonis beliau tidak punya momongan. Orang ini cerita, ibu ini cerita, teman ini cerita, saya bersyukur banget. Akhirnya seorang yang divonis tidak mungkin punya momongan karena autoimun, karena sakit autoimun, ternyata punya momongan dan akhirnya sekarang punya momongan 2 anak. Dan pengalaman ini Bapak Ibu, orang lain bersyukur, saya bersyukur banget. Yang bersangkutan senang, keluarga senang, saya mendengar pun bahagia. Saya pun juga ikut memuji Tuhan. Bersyukur bahwa saya bisa menjumpai orang yang seperti ini dengan ikhlas tanpa malu menceritakan apa yang dialami, tidak mengalami menstruasi berbulan-bulan di asrama putri, tidak mengalami menstruasi berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun tidak mengalami. Dia ceritakan. Nah, ini pengalaman nyata. Nah, testimoni penting. Artinya apa? Mendorong kita sekali lagi untuk bersama-sama dengan orang-orang yang kita jumpai bersyukur atas sebuah pengalaman nyata yang kita alami, dan ini bisa jadi pengalaman yang kita sebut namanya mukjizat, pengalaman yang nyata yang di luar, kadang-kadang di luar pikiran nalar kita. Maka Bapak Ibu, di pengalaman di poin ini, topik di poin ini, testimoni, betul-betul harus kita ceritakan dengan clear. Syukur-syukur Bapak Ibu. Jangan lupa kita punya bukti. Buktinya apa? Hasil-hasil pekerjaan orang-orang yang profesional. Contoh, ada hasil USG, ada hasil lab, ada hasil EKG, ada hasil pemeriksaan MRI dan sebagainya. Plus, satu lagi apa? Saksi, Bapak Ibu. Ada yang bersangkutan yang merupakan orang yang bercerita, ada bukti dari orang-orang yang mengerjakan secara profesional di bidangnya. Kemudian ada saksi bahwa saya bertemu ini loh saksinya masih hidup. Ini Bapak Ibu, kalau sudah ada bukti, sudah ada saksi dan teman kita masih ragu, itu di luar tanggung jawab kita. Poinnya, kita berbagi, memberikan informasi, kita memberikan kesaksian lengkap bukti dan saksi. Percaya syukur, tidak percaya enggak apa-apa. Karena kita sudah melakukan hal yang sebenarnya. Kita melibatkan bukti dan melibatkan saksi. Oke, orang bersangkutan bisa dikonfirmasi. Nah, ini berbagi pentingnya kesaksian. Karena apa? Dulu awal-awal saya tidak punya bukti, saya tidak punya hasil pemeriksaan kalau Purtir bisa menyembuhkan orang sakit ginjal. Saya belum punya saksi. Pada waktu saya prospek, ada keluarga yang tidak percaya. Tidak apa-apa, karena memang saya belum bisa meyakinkan. Saya belum punya bukti dan saya belum punya saksi. Saya pengalaman ini saya evaluasi dan saya akhirnya belajar. Oh, kalau saya memberikan kesaksian, saya testimoni, berarti saya harus melengkapi dokumen-dokumen yang namanya bukti dan saksi. Barangkali bisa membantu teman-teman yang mendengarkan supaya semakin terbuka dan percaya. Ini niatnya. Niatnya supaya orang-orang di sekitar kita bisa menolong dirinya sendiri dengan imannya, dengan kepercayaannya sendiri. Ini poin penting yang kedua. Kalau memperkenalkan diri singkat saja, oke, berikutnya kita berbagi testimoni pengalaman kita dan pengalaman orang lain lengkap saksi dan buktinya. Oke, Bapak Ibu, yang kedua apa? Yang berikutnya. Berikutnya yang tidak boleh tidak, Bapak Ibu, kita harus sampaikan, banyak kali orang yang menduga, mengira bahwa kita ini berjualan obat. Tidak jarang orang mengira saya penjual obat. Tetapi pemahaman ini ternyata keliru. Saya sendiri ternyata
kemana-mana tidak bawa obat. Karena saya memang bawa makanan, bawa suplemen, bukan obat. Maka niat insun, niat kita, mungkin sejak kita berangkat, kita harus sampaikan dalam hati kita bahwa kita tujuannya untuk berjualan, bukan untuk membawa produk ini supaya teman kita beli semata-mata hanya untuk cari untung, bukan. Nah, niat kita ingin memberikan informasi, ingin berbagi, ingin memberi. Kita sampaikan bahwa kita bukan menjual obat, tapi kita ingin memberikan informasi. Cocok jadi partner, tidak cocok ya tidak apa-apa. Nah, ini kita sampaikan. Nah, kita ingin berbagi tentang apa? Tentang apa yang sudah kita rasakan dari kualitas dan kemampuan dari produk-produk yang sudah kita rasakan. Lalu, kalau bertemu dengan orang sakit, Bapak Ibu, niat kita membantu, memberi. Tidak tahu apakah ini bisa terduplikasi atau tidak. Kadang-kadang begitu saya ketemu dengan orang sakit, Bapak Ibu, hati itu ternyuh. Hati itu ternyuh. Beberapa kali saya balik, ketika ketemu orang sakit, itu balik, tidak lama kemudian saya datang lagi dengan membawa produk saya. Saya kasih begitu beberapa kali. Cuman saya tidak tahu apakah ini bisa terduplikasi atau tidak. Tapi waktu itu saya pernah mengalami beberapa kali ketemu orang ketika melihat yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Saya hanya sebentar saja melihat, mendengar pengalamannya sedikit-sedikit, cerita-cerita sedikit, lalu hati itu rasanya sedih sekali. Kemudian saya pamit, dalam perjalanan pulang, galau, pikiran tuh galau, hati galau, kemudian sampai di rumah hanya mengambil produk, berangkat lagi ke rumah yang bersangkutan dan menyerahkan, Pak tolong dikonsumsi. Tapi tidak tahu Bapak Ibu, ini apakah bisa diduplikasi, saya tidak tahu. Bahwa saya mengalami seperti itu. Maksud saya ingin memberi, ingin membagi apa yang saya punya. Iman saya, wawasan saya, pengetahuan saya, mungkin pengalaman saya berikan kalau memang saya ketemu orang yang sedang menderita sakit. Berbeda dengan orang yang sehat. Oke. Kalau orang yang sehat, kita berceritanya, berbaginya, niat kita apa? Niat kita mencari partner, orang yang mau kerjasama. Oke, kita sampaikan poin-poin penting tentang 6P, tentang 6P. Kalau ada kita berjumpa dengan orang yang sehat, yang tidak sedang sakit. Ini penting. Karena niat insun harus jelas. Jangan sampai niat kita prospek ketika orang tidak beli, lalu kita gersulo. Kita gersulo itu menggerutu. Lalu kita kesal hati, lalu kita marah. Karena apa? Karena niat kita tidak murni, niat kita tidak bersih. Niat kita sekali lagi harus dibersihkan dari unsur hanya untuk mencari kepentingan sendiri. Kita sharing dengan niat untuk menolong. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Sesuai dengan misi dari Riwe Internasional. Apa misinya Bapak Ibu? Misi yang pertama adalah menciptakan sebuah produk yang komprehensif, efektif, berkualitas tinggi. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang di sekitar kita memperoleh kesehatan mereka kembali. Misi inilah yang kita bawa, niat inilah yang kita bawa. Bersama-sama dengan teman-teman yang lain, niat kita ingin membantu memberikan informasi tentang produk ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ini penting. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang sehat, produk dan peluangnya kita ceritakan. Nah, ini poin yang ketiga, soal niat, tujuan, dan maksud. Mengapa kita bertemu? Untuk apa kita bertemu? Oke, yang keempat Bapak Ibu apa? Kita yang keempat bercerita tentang produknya. Nah, ini P yang pertama. P yang pertama apa Bapak Ibu? P yang pertama adalah produk. Produk sudah kita makan. Sudah pasti kita
eh, merasakan. Nah, sebelum makan sudah barang tentu kita mendapatkan penjelasan. Kadang-kadang ada yang detail, ada yang tidak detail. Tapi setelah kita mengikuti acara demi acara, kita akan mengetahui dengan detail produk kita apa sih, teknologinya apa sih, manfaatnya apa sih, kemudian apa Bapak Ibu? Banyak kali kita bertemu dengan orang yang mencari kira-kira contoh, Pak Yus, untuk orang yang menderita gagal ginjal bisa enggak? Kenapa? Orang bertanya begini. Karena ada keluarga atau mungkin yang bersangkutan menderita gagal ginjal. Maka beliau bertanya kira-kira untuk penyakit gagal ginjal bisa enggak Bapak? Nah, orang yang punya penyakit gagal ginjal mencari orang-orang yang memiliki keluhan yang sama, yang sudah mendapatkan manfaat dari produk ini. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang tipe ini, Bapak Ibu, kita balik bertanya. Kita jelaskan dengan detail, dengan cara saya biasanya mulai dengan bertanya. Bapak Ibu atau Ibu Bapak, saya akan jawab bisa atau tidak. Setelah Bapak menjawab pertanyaan saya. Bapak Ibu, tubuhnya terbuat dari apa? Apakah terbuat dari kayu, dari besi, atau dari zat kimia? Nah, ketika yang bersangkutan menjawab sel, sudah paham penjelasan tentang terapi stem cell, baru kita bisa menegaskan. Apapun keluhan Bapak Ibu bisa, cuman saya tidak tahu. Saya harus akui bahwa saya tidak mengerti, saya tidak paham, saya tidak tahu butuh berapa banyak, butuh berapa botol, butuh berapa paket, butuh berapa bulan, butuh berapa tahun, saya tidak tahu. Ini pengalaman saya begitu. Karena apa? Sudah kita jelaskan, tetapi ternyata ada orang-orang yang punya tipe begitu, mencari orang yang sejenis, yang sepenyakit, penderitaannya yang sama. Ada yang tanya, untuk Down syndrome bisa enggak Pak Yus? Saya balik bertanya, anakmu terbuat dari apa? Dari sel. Selagi masih original sel, bisa. Cuman, butuh berapa paket saya enggak tahu. Nah, ini kita dalam rangka menjelaskan bahwa tujuan kita, niat kita untuk meyakinkan. Kita menjelaskan OPP, kita menjelaskan tentang SIGP, P yang pertama, tujuannya untuk apa? Supaya orang yakin, mendapatkan keyakinan bahwa saya bisa mendapatkan manfaat dari produk kita yang namanya terapi stem cell. Jadi tujuan kita menjelaskan OPP ini untuk apa? Untuk meyakinkan. Bukan hanya sebatas orang tahu, bukan. Kalau hanya sebatas orang tahu ya sudah. Kita jelaskan panjang lebar, tapi tidak digali. Sampai orang yakin tidak. Nah, kalau orang sudah tahu plus yakin bahwa produk ini bisa membantu, kemungkinan besar Bapak Ibu, calon kita akan closing, calon kita akan mencoba. Nah, ini berbagi OPP, poinnya itu. Bukan semata-mata 18 halaman atau 16 halaman selesai. Kita jelaskan, kita paparkan, kita uraikan, kita presentasikan. Bukan semata-mata itu. Di balik penjelasan produk kita harus memberikan dasar-dasar pengalaman yang kuat. Contoh, seperti yang saya uraikan tadi, ada banyak pertanyaan, penyakit ini bisa, penyakit itu bisa, penyakit ini bisa, penyakit itu bisa, penyakit itu tidak. Kalau orang yang dengan berpenyakit bisa, apalagi dengan orang yang sehat. Karena orang yang sedang dalam keadaan sehat, ketika kita menjelaskan tentang OPP, khasiat, keunikan, dan manfaat dari produk kita, orang yang sehat itu merasa tidak butuh. Nah, tugas kita menjelaskan OPP plus membuka orang supaya mengerti, sadar bahwa prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati, ini tugas kita pada waktu menjelaskan OPP ini. Jadi bukan semata-mata presentasi 16 halaman, bukan. Tapi bagaimana supaya sampai orang yang seperti tadi malam, dia merasa, Pak Yus, aku orang sehat. Tadi malam ada acara kami di Batam, kami orang sehat. Istri saya perawat, kami sama-sama sehat. Berarti saya harus mencari orang sakit. Bukan. Produk kita
ini bukan obat. Maka mindset kita dalam benak kita jangan semata-mata terpatri hanya ini untuk orang sakit. Begitu produk ini bagus, oh saya ingat, oh dia sakit A, si B sakit si C, si D sakit si F, si G sakit ini. Bukan itu. Karena apa? Karena produk kita bukan obat. Produk kita adalah suplemen. Ini harus kita jelaskan betul-betul. Produk suplemen ini bukan untuk orang sakit, tetapi untuk orang yang masih sehat. Persentasenya kita OPP, kita berbagi OPP, dalam pikiran kita harus terpatri bahwa kita mencari orang-orang yang sehat. Karena produk kita bukan obat. Nah ini pada waktu kita menjelaskan OPP, harus sampai di level ini. Harus sampai di level kedalaman ini. Teknologinya tentu tidak boleh lewat. Ingredientnya tentu tidak boleh lewat. Nah, kalau saya bercerita dengan orang sakit, Bapak Ibu, saya seringkali saya tidak mulai dari laporan WHO. Laporan WHO saya akan lompati kalau saya bertemu dengan orang yang sedang terbaring sakit. Saya tidak perlu menjelaskan ada 10 penyebab kematian tertinggi di dunia ketika saya menghadapi orang yang sedang terbaring sakit yang sedang saya kunjungi. Saya tidak akan cerita. Saya akan tutup. Saya akan cerita langsung, Bapak Ibu kepengen sembuh, sudah berjuang kemana-mana, sudah habis duit berobat kemana-mana, tapi tidak mendapatkan manfaat. Saya akan tanya, apakah Ibu Bapak sudah pernah mencoba mendengar dan menikmati, merasakan manfaat dari terapi stem cell? Beliau akan tanya, belum. Atau akan mengatakan, belum. Boleh saya terangkan tentang terapi stem cell? Baru saya uraikan lebih detail. Nah ini kalau ketemu orang sakit. Nah kalau ketemu orang yang sehat, baru Bapak Ibu, baru poin halaman pertama 10 penyebab kematian harus menjadi penekanan. Kalau ketemu orang sehat. Karena apa? Dari sinilah kita berharap orang sadar bahwa hidup kita terancam dengan 10 penyebab kematian ini. Kalau kita berhadapan dengan orang sehat. Jadi, dua orang yang kita hadapi sakit dan sehat, kita akan memulai dari halaman yang berbeda. Nah, ini harus penting, harus kita pahami. Harus kita pahami. Kalau saya begitu, ketika orang sehat, mungkin saya akan mulai dan fokus ke halaman yang pertama. Karena apa? Mengingatkan kepada kita supaya halaman pertama ini jangan sampai kita kena penyakit ini. Karena apa? Kita hanya sebatas mengingatkan, sebatas mengajak. Kita tidak mencari pasien. Nah, ini poin yang pertama pada waktu kita membagikan informasi tentang produk kita, analisa produk kita. Oke, Bapak Ibu. Ini tentang produk. Niat kita, sekali lagi, membuka pandangan cara pikir kita supaya yang bersangkutan setelah mendapatkan informasi bukan hanya semata-mata mendapatkan terang pengetahuan, semata-mata hanya tahu oh produk ini bagus, tapi tidak sampai ke dalam relung kehendak. Bagaimana caranya sampai kita bisa menyentuh orang, aku mau coba. Ini tidak gampang. Tapi bagaimanapun terang 3 ini, terang hati, kita merasa bahwa saya yakin bisa mendapatkan manfaat produk yang sudah dijelaskan. Oke. Saya tahu terang budi, terang pikiran, saya tahu bahwa produk ini bisa membantu saya untuk mendapatkan solusi, dan terang kehendak. Saya bisa setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya saya bisa memutuskan saya mau coba. Memang kadang-kadang setelah sampai di level ini, saya mau coba menemukan kendala yang namanya uang. Nah, pada titik ini Bapak Ibu, tugas kita adalah memberikan solusi bagaimana supaya orang yang setelah memiliki kehendak dan kemauan bisa mencoba. Nah, ini tidak gampang. Maka tugas kita menjadi solutif, orang yang bisa memberikan solusi jalan keluar. Jadi bukan semata-mata hanya menjelaskan 16 halaman. Ini poin di analisa produk. Berbagi informasi tentang produk. Sampai ke level kedalaman itu kita bisa membuka kehendak orang sehingga orang mau mencoba.
Soal mencoba. Contoh, saya pernah ngalami Bapak Ibu, pernah ngalami tanpa OPP, tanpa penjelasan, tanpa keterangan. Pikir saya, orang ini pendidikannya tinggi. Orang ini pendidikannya lebih tinggi dari saya, wawasannya lebih luas. Pikir saya, beliau bisa searching di internet tanpa saya jelaskan, beliau sudah paham. Saya kasih satu botol Bapak Ibu. Nyatanya Bapak Ibu, produk yang saya beli itu dibuang. Saya pernah ngalami satu kali. Nah, itu kesalahan saya. Kesalahan saya. Karena apa? Saya memberi tanpa memberikan penjelasan yang detail tentang manfaat dari produk ini. Oke? Karena orang tidak ngerti, tidak tahu isinya apa, harganya berapa, tanpa penjelasan, saya tahu dari orang lain, bukan dari yang bersangkutan, bahwa produk yang saya beri satu botol dibuang. Karena apa? Ini pengalaman sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami hal yang pernah saya alami, produknya satu botol harga 5 juta dibuang tanpa dikonsumsi. Nah, saya tahu dari orang lain. Karena apa? Jujur saja saya waktu itu memberi, hanya saya berpikir ini orang yang saya hormati, orang yang saya hargai, orang yang saya tahu dia lebih pandai daripada saya. Pikir saya tak perlulah saya menjelaskan karena mungkin saya dianggap karyawannya atau saya dianggap bawahannya, tidak perlu saya jelaskan lah. Pikir saya begitu. Ternyata sekali lagi Bapak Ibu, produk saya senilai 5 juta satu botol dibuang. Maka Bapak Ibu, poin ini betul-betul mutlak, betul-betul dasar, sangat mendasar. Sampai level kita bisa membuka hati orang. Bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa orang merasakan yakin bahwa produk ini bisa membantu, dan akhirnya mau. Nah, tugas kita membuka 3 level ini. Berkaitan dengan berbagi produk, analisa produk. Oke. Bapak Ibu, langkah keempat atau boleh dibilang poin yang kelima, poin yang berikutnya, bukan langkah kalau saya sih, poin yang berikutnya, yaitu perusahaan. Memperkenalkan latar belakang perusahaan. Bapak Ibu boleh dilihat, mungkin ada yang merekam. Kalau saya sharing, saya presentasi tentang latar belakang perusahaan, saya bahwa perusahaan ini itu berangkat dari pengalaman gagal selama 14 tahun yang dialami oleh pendirinya. Pengalaman ini selalu saya ungkit, saya angkat. Karena apa? Gagal selama 14 tahun sebagai distributor perusahaan direct selling, ini sangat menyakitkan. Tapi yang namanya pengalaman gagal ternyata menjadi guru. Gurunya guru maha guru, sebuah kebaikan. Maka kalau Bapak Ibu cerita tentang latar belakang perusahaan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu cerita pengalaman 14 tahun gagal sebagai distributor perusahaan direct selling yang dialami oleh founder kita, oleh pendiri kita namanya Dr. Lim Bung Hong. Beliau sejak umur 19 tahun sudah tahu bahwa ada sistem direct selling yang sangat bagus, kemudian yakin bahwa sistem ini bisa menolong banyak orang untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dari kaya dan miskin, dan beliau terjun 100% selama 14 tahun. Cuman gagal. Ikut distributor perusahaan direct selling A, gagal. Ikut distributor perusahaan direct selling B, gagal. Begitu berulang kali sampai menikah, tidur di sofa, di rumah mertua. Oke, mau beli susu anak sampai harus bongkar celengan, bongkar tabungan. Ini pengalaman-pengalaman latar belakang perusahaan yang kalau saya katakan, jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu. Karena ini sangat mendasar yang melatar belakangi bagaimana seorang yang namanya Dr. Lim Bung Hong ini punya niat ingin memperbaiki citra buruk direct selling yang selama ini sudah tersematkan di benak orang. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, pada waktu cerita latar belakang ini, kalau cerita dari 38 botol sampel, bolehlah kita ceritakan. Nah, kita beberkan.
kemudian jumlah kantor yang dari 0, dari jumlah kantor yang kecil, kemudian bertambah menjadi sekarang ada 48, hampir 50 kantor yang tersebar di Asia. Kemudian kita memberikan informasi, keterangan bahwa di Indonesia baru punya 5 kantor, yang artinya maknanya peluang besar bagi kita beberkan. Kemudian di belakang kita ada tim 39 yang membackup seluruh keperluan kita berkaitan dengan produk, sistem. Oke. Kita lupa password, kita lupa PIN, tinggal isi form, dikerjakan oleh staf kita dengan cepat, dengan baik. Dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, done, dalam hitungan beberapa jam sudah bisa dibuka lagi. Barang, kita request, barang sampai di mana kita bisa kontrol, kita bisa pantau, kita bisa minta informasi dari staf yang dikerjakan oleh mereka dengan lancar. Siapa yang mengerjakan, Bapak Ibu? Tim 39. Mereka staf karyawan yang sangat solid, yang mempunyai dedikasi yang sangat tinggi. Inilah orang-orang tim 39 yang ada di belakang layar, yang bekerja membantu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita fokus kepada target kita. Nah, ini latar belakang yang harus kita ceritakan. Bahwa ada perusahaan yang bergerak secara internasional, dimulai dari Singapura yang sangat kecil dan sebagainya, kita paparkan, kita uraikan. Nah, kita detail ceritakan pengalaman latar belakang perusahaan ini. Supaya apa? Supaya orang paham bahwa sebuah PT biasanya didirikan oleh bos, oleh seorang pengusaha, mendirikan sebuah perusahaan, perseroan. Karena dia punya dana untuk mendirikan sebuah perusahaan. Berbeda dengan Riwe. Riwe berdiri dari kondisi ekonomi pendirinya sebagai dalam tanda kutip miskin. 0. Tidak punya utang, tetapi juga tidak punya harta kekayaan. Nah, ini perlu kita uraikan dengan detail. Bagaimana awal mulanya perusahaan ini berdiri. Kepada siapa? Kepada calon kita, orang yang mau bisnis, Bapak Ibu. Hal ini, topik ini, poin ini, kalau bisa kita skip, kita keep, kita simpan, jangan sampai kita uraikan, jangan sampai kita ceritakan panjang lebar kepada orang yang kita hadapi sedang tergeletak sakit. Mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah. Tidak perlu, informasi ini tidak perlu. Orang yang sedang sakit hanya butuh produknya bisa menolong mereka, enggak? Selesai. Nah, poin latar belakang perusahaan hanya dibutuhkan teman-teman kita yang dalam kondisi sehat. Mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang pengangguran, mereka yang tidak punya income, inilah topik yang paling penting untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka yakin bahwa dari perusahaan ini, mereka bisa dapat income, mereka bisa dapatkan penghidupan, mereka dapat mencapai impian-impian mereka. Karena apa? Ada sebuah sistem, ada sebuah tim yang membackup. Nah, ini penting. Poin yang kelima. Jadi kita menceritakan tentang latar belakang perusahaan. Oke, Bapak Ibu. Poin berikutnya yang juga mendasar, yang paling penting, sejauh mana produk ini akan dimanfaatkan orang-orang di sekitar kita. Artinya sejauh mana produk ini terbeli, terambil, tercover. Berapa banyak orang yang akan beli? Beberapa kali saya mengatakan berdasarkan refleksi saya, produk ini akan dicari orang sampai akhir zaman. Akhir zaman itu kapan, Bapak Ibu, terjadinya? Tidak tahu kapan terjadi. Akhir zamannya saya mungkin 100 tahun saya berakhir zaman saya. Tetapi apakah setelah zaman saya berakhir akan berakhir zamannya, saya tidak tahu. Nah, produk ini akan tetap dicari orang selagi orang masih terbuat dari yang namanya stem cell. Selagi manusia masih terbuat dari sel induk. Hasil konsepsi terjadinya pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Selagi masih manusia terbuat dari barang ini,
produk kita tetap akan dibutuhkan. Artinya apa? Potensi pasarnya akan tetap dibutuhkan sampai akhir zaman selagi manusia masih terbuat dari sel induk atau stem cell. Nah, ini iman saya. Karena dengan memberikan informasi produk ini bisa menolong orang-orang di sekitar kita, dan iman inilah yang kita sharekan, iman inilah yang kita bagikan. Kita harus yakin betul bahwa produk ini sampai akhir zaman tetap akan dibutuhkan oleh manusia. Oke, lalu kita boleh melihat data. Data, berdasarkan data statistik boleh, berdasarkan data kependudukan, jumlah-jumlah penduduk di negara-negara di sekitar kita, juga termasuk di Indonesia. Populasi penduduk di Indonesia berapa, populasi penduduk dunia berapa. Nah, itu artinya orang-orang populasi penduduk inilah yang akan menjadi pembeli, menjadi market bagi kita. Cuman Bapak Ibu, kita harus yakin, kita menceritakannya harus dengan keyakinan bahwa produk ini akan terbeli. Dengan apa? Syukur-syukur Bapak Ibu tunjukkan data. Saya tidak jarang face to face, bahkan beberapa kali saya tunjukkan di layar lebar jumlah orang yang sudah beli. Hanya dahulu dari seorang diri, saya hanya pembeli yang sebagai yang pertama. Setelah saya join, ada begitu banyak orang beli. Nah, data ini membantu minimal saya semakin yakin bahwa apa yang saya yakini bahwa produk ini akan tetap digunakan sampai akhir zaman. Karena apa? Produknya sudah terbeli nyata, banyak, tidak terkira, dan bahkan kadang-kadang saya di luar dugaan. Jumlah itu betul-betul tidak terkira sebelumnya. Tapi kalau kita sharekan bahwa saya punya pengalaman itu, barangkali bisa membantu, bisa meyakinkan teman-teman kita bahwa potensi pasarnya betul-betul besar, Bapak Ibu. Betul besar. Kita boleh bandingkan sekali lagi jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, silahkan. Malaysia dengan Singapura dibandingkan, silahkan. Kemudian usia-usia produktif, apalagi Bapak Ibu, tahun 2045, kita Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu artinya apa? Kita orang yang produktif itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang kurang atau tidak produktif. Nah, kita usia produktif jumlahnya lebih banyak. Nah, itu akan terjadi di 2045. Nah, ketika bonus demografi ini terjadi, artinya apa? Artinya banyak orang yang lulus sekolah, lulus kuliah harus terserap di dunia pekerjaan. Nah, ini potensi bagi kita, peluang bagi kita untuk memberikan informasi bahwa bonus demografi yang nanti akan terjadi juga akan menjadi bonus bagi kita. Ini market kita, ini potensi kita yang harus kita paham. Betul-betul harus kita mengerti bahwa bonus demografi akan terjadi di Indonesia. Menurut prediksi statistik Indonesia, Pusat Statistik Indonesia, akan terjadi tahun 2045. Nah, ini potensi yang bisa kita ambil. Nah, apakah kita hanya akan menjadi seorang penonton? Tanya kepada calon teman kita yang mau bisnis. Orang yang sehat, kita tanya, apa ya Anda mau hanya sebagai penonton ketika bonus demografi terjadi? Kita mendapatkan tim yang berlipat kali lipat dari sekarang. Banyak orang yang harus terserap di dunia kerja, akhirnya join ke Riwe, karena dari Riwe bisa mendapatkan income, dari Riwe bisa mendapatkan profesi yang baru, yang lebih baik. Apa iya kamu menjadi sebagai seorang penonton saja? Kita tanyakan kepada teman kita yang kita ajak mau jadi partner, Bapak Ibu, yang orang yang dalam tanda kutip sehat. Ini kita ceritakan. Kalau kita ketemu orang sakit, potensi pasar jangan disinggung, Bapak Ibu. Nggak enak kita kalau ketemu orang sakit, kita bercerita dengan orang sakit, kita lalu cerita panjang lebar tentang potensi pasar. Aduh, malu. Rasanya
nggak etis, nggak sopan. Betul-betul kita telah melanggar kode etik ibaratnya begitu. Orang sakit cerita potensi pasar, pening. Melanggar. Jangan Bapak Ibu, jangan. Kalau kita cerita orang sakit, jangan cerita potensi pasar. Nah, cerita potensi pasar, analisa pasar jumlah populasi penduduk dunia, penduduk Indonesia dan sebagainya tadi, itu kita sampaikan ke teman kita yang dalam tanda kutip tidak punya duit, tidak punya pekerjaan, dia mau duit, dia mau kerja. Atau orang yang punya duit, punya kerja. Supaya apa? Supaya punya income pasif. Nah, ada tiga tipe orang ini. Nggak punya duit, kepengen punya duit. Kita tawarkan, kita ajak menggarap market ini. Oke, orang yang punya duit, punya kerja, kita ajak garap market ini. Orang yang nggak punya kerjaan, asal mau Bapak Ibu. Saya beberapa kali menanting itu menanyakan secara langsung, apa kamu mau? Dia bilang, aku nggak punya duit Mas Yus, aku nggak punya uang 35 juta. Begitu saya tanya, kamu nggak punya, apakah kamu mau? Maksud saya kalau kamu tidak punya duit, kamu mau, saya bisa kasih duit, saya bisa kasih ID. Saya beberapa kali menanting begitu. Nah, orang yang malas, orang yang belum punya kemauan, orang ini tak menjawab Bapak Ibu. Masih meragukan apa yang saya katakan. Padahal saya udah bilang, kalau kamu mau tanpa duit sekalipun, kamu bisa join, kami bisa dapat ID, kamu bisa jalankan bisnisnya. Asal kamu mau. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang 35 juta. Nah, ada orang yang tipe tidak memberikan jawaban. Ada Bapak Ibu. Ada orang yang tidak tahu tipe apa itu. Pemalaskah atau apalah, tidak tahu lah. Karena kita sudah beri solusi seperti itu pun tidak mau. Ada juga Bapak Ibu bilang, Mas Yus, aku mau bisnisnya, tapi aku tidak punya uang 35 juta. Saya ceritakan, Bapak Ibu, saya utang, saya dari modal pinjaman, akhirnya dari modal ini saya bisa mengembalikan pinjaman-pinjaman saya yang lain. Bahkan saya pernah sampaikan kepada beberapa orang, kalau kamu berani pinjam untuk kesehatanmu sendiri, 6 bulan pertama, sebelum kamu punya hasil, saya cicilannya saya bayar selama 6 bulan. Tapi kalau selama 6 bulan kamu saya bantu, kamu ikut acara dan akhirnya closing, bonusmu saya ambil, saya pakai untuk bayar. Tapi kalau belum, saya cicil. Sampai saya pernah mengatakan begitu kepada orang yang mau bisnis, orang yang bilang tidak punya, ada orang yang tidak berani menjawab. Saya hanya butuh jawaban ya atau tidak, tapi ada orang yang tidak berani menjawab. Orang tipe ini Bapak Ibu, susah diajak kerjasama. Nah, kalau ketemu ya syukur-syukur Bapak Ibu belum ketemu. Tapi saya sudah ketemu dengan orang-orang tipe seperti itu. Kita sudah berjuang memberikan solusi, ada beberapa solusi yang saya tawarkan, tetap tidak mau. Untuk apa? Untuk tujuan saya, supaya orang yang tidak punya uang, ya ini market, supaya kita punya uang. Orang yang tidak punya pekerjaan, kita cerita market, tentang potensi pasar, supaya orang punya pekerjaan, bisa kerja. Nah ini penting Bapak Ibu, market harus betul-betul kita uraikan sampai syukur-syukur orang tersebut, Pak Yus, aku mau. Nah, saya cari orang seperti itu Bapak Ibu. Saya cari orang yang aku mau jalan. Punya duit berapa, kita kerjakan. Ada yang tidak punya duit, kamu mau, saya kerjakan. Ada, saya udah punya, lakukan. Saya lakukan. Tujuan saya apa? Sekali lagi, potensi market pasarnya sangat besar. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Karena saya butuh tim. Butuh orang yang mau kerja. Nah, sampai di level itu Bapak Ibu, tentang analisa produk, tentang analisa potensi pasar. Sampai orang mengatakan mau, kendati pun orang yang tidak punya duit, jalan. Bapak Ibu, ini poin yang ke-6. Oke. Bapak Ibu, poin yang ke-7, saya tadi malam menunjukkan, kalau bahasanya orang riwe mentiap. Saya tadi malam di depan sekitar 50-an orang di tim saya yang sedang mengikuti acara dinner sharing di rumah makan, saya menceritakan potensi income, potensi penghasilan,
dengan bukan hanya hitung-hitung, bukan, tapi saya menunjukkan sebuah data yang saya ambil dari sistem, dari sistem Riwe, dari seorang leader, income-nya per tahun. Per tahun saya buka, saya save dalam bentuk PDF, karena memang otomatis tersave dalam bentuk PDF, saya tunjukkan. Begitu saya tunjukkan, seorang nenek dengan usia 65 tahun dengan 15 cucu punya income sekian. Oke. Per bulan sebagai pensiunan punya income sekian. Tetapi setelah join di Riwe punya income rata-rata sekian. Saya tunjukkan Bapak Ibu, saya tampilkan di layar. Lalu setelah acara selesai kami tabletop. Ada yang sharing, mengatakan apa yang dia rasakan setelah melihat tampilan yang saya tunjukkan. Beliau orang muda, lebih muda, dan profesinya sebagai seorang perawat. Mereka dua-duanya sehat. Gara-gara melihat tampilan saya, Bapak Ibu, orang itu terperangah. Mereka terperangah. Wow, kalau orang yang seusia 65-66 tahun bisa punya income segitu dalam kurun waktu 2 tahun, apalagi saya orang muda. Berarti saya sangat mungkin bisa mendapatkan lebih dari yang didapat oleh si orang yang berusia 66-65 tahun selama kurun waktu 1 tahun. Beliau sharing begitu Bapak Ibu. Saya hanya tinggal menunggu bukti transfer dari mereka saja Bapak Ibu. Karena apa? Ketika saya pertunjukkan, saya perlihatkan potensi income-nya, orang itu terperangah. Sekali lagi, orang-orang itu terkejut. Ternyata potensi income-nya sangat besar. Dan itu bukan hitung-hitungan yang belum terjadi, bukan. Tapi yang sudah terjadi. Dan saya hari ini sudah mengatakan kepada calon saya, kepada tim saya, tadi sore saya akan buka. Saya akan simpan income orang yang saya tunjukkan tadi malam, leader yang saya tunjukkan tadi malam, income-nya tahun 2020 ini, sebentar lagi akan berlalu tahun 2020, begitu berlalu saya akan buka, saya akan lihat, saya akan bandingkan, saya akan compare antara 2019, 2018 dengan 2020. Ada enggak kemajuan, ada enggak peningkatan? Nah ini niat saya apa? Niat saya membantu teman-teman orang yang mau bekerja, orang yang mau melihat bisnisnya, supaya bisa melihat satu yang namanya potensi income, potensi penghasilan setelah kita menekuni profesi sebagai distributor Riwe internasional. Hanya dengan begitu Bapak Ibu, kita bisa membantu orang semakin yakin. Bapak Ibu, kadang-kadang jujur saja, di poin ini, saya buka punya saya. Saya buka punya saya. Ada beberapa orang yang melihat punya saya. Tapi saya katakan niat saya bukan pamer. Niat saya sekali lagi saya tunjukkan kepada mereka, saya tidak pamer kepada kalian, bukan. Tapi saya ingin mengatakan kepada kalian bukti apa yang saya dapatkan dari profesi baru saya sebagai seorang distributor di perusahaan ini. Barangkali dengan bukti ini, kalau kamu tidak percaya dengan saya, enggak apa-apa. Karena niat saya hanya mau membantu dengan cara menunjukkan bukti-bukti. Bukan hanya semata-mata hitung-hitungan, tidak. Memang tidak semua orang saya tunjukkan poin ini. Tidak. Hanya orang-orang tertentu yang menurut feeling saya, orang ini layak mendapatkan informasi ini. Apalagi kalau orang sakit, kita tidak cerita poin ini Bapak Ibu. Tidak cerita. Cuman ada satu kata yang selalu saya ucapkan bagi orang yang sakit supaya bisa mendapatkan seperti ini. Saya kata-katanya kadang-kadang begini, atau lebih sering saya ucapkan begini. Apakah Bapak Ibu tidak mau setelah mendapatkan manfaat dari paket yang pertama, kita kerjasama, supaya bisa mendapatkan paket kedua, paket ketiga, paket selanjutnya secara cuma-cuma, secara gratis. Nah ini
pernah terucap pikiran saya ini kepada seseorang yang akhirnya beliau mengatakan kepada saya, Mas Justinus, aku enggak poin bonus-bonusnya enggak penting. Bagi saya yang paling penting adalah bisa makan gratis sampai saya mati. Ini poin yang saya sampaikan kepada seseorang dan akhirnya beliau bisa continue komitmen saya, continue beliau makan selama beberapa tahun bahkan sampai meninggal dunia. Tetap sedang dalam kondisi mendapatkan produk secara gratis. Nah, ini kita uraikan, kita sampaikan, kita sharekan poin ini bahwa potensi income-nya bukan menunggu bulanan, bukan, tetapi hitungan harian saja. Tidak perlu harus menunggu seminggu, 2 minggu, tapi potensi income-nya kita bisa dapat nominalnya tidak sedikit dan itu hanya hitungan per hari. Lewat hari masuk, lewat hari masuk, lewat hari masuk. Nah, ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Analisa produk ini bahkan kalau saya bilang saya lengkap dengan bukti-bukti saya yang saya dapatkan. Bahkan saya kadang-kadang menggunakan data dari leader lain, saya pakai untuk men-tee-up bahwa punya peluang, punya potensi income-nya melebihi seorang gaji karyawan seperti karyawan biasa atau bahkan seperti PNS atau ASN. Income-nya melebihi mereka. Nah, tujuan saya apa? Membongkar ini, poin topik ini, tujuan saya apa? Supaya orang kehendaknya terdorong. Aku mau ikut kerja Mas Justinus. Saya mau ikut kerja Anda. Kenapa? Ternyata di balik profesi yang baru ini punya potensi income yang menjanjikan. Nah, sampai orang kepikiran kehendak ke itu. Nah, poinnya itu Bapak Ibu. Oke. Poin berikutnya, Bapak Ibu, yakni kita harus mampu bisa menjelaskan, menguraikan tentang Riwe Network Program. Riwe Network Program itu orang bilang banyak sekali yang mengatakan MLM, sama dengan MLM. Nah, pada topik ini Bapak Ibu, pada poin ini, saya kerap kali memberikan sebuah contoh begini. Bapak Ibu, kita lihat masuk komplek pertokoan, kita lihat toko. Ada begitu banyak toko Bapak Ibu. Betul kan? Ya, betul. Kita melihat ada begitu banyak toko. Dari luar, semua bentuknya sama. Ruko, 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 dan ruko. Bapak Ibu, kalau saya masuk ruko 1, kemudian keluar masuk ruko kedua, keluar masuk ruko ketiga, keluar lagi masuk ruko keempat, kira-kira apakah isinya dijamin sama? Yang bersangkutan cerita atau mengatakan tidak, Mas Yus. Betul. Demikian halnya ketika saya masuk ke komplek perumahan. Betul, rumahnya dari luar nampak rumah semua tipe 36 atau tipe 48. Kita masuk, begitu masuk rumah satu dengan orang yang lain, rumahnya isinya berbeda-beda. So, saya katakan kepada mereka, jangan kamu langsung memvonis bahwa Riwe Network Program sama dengan MLM yang pernah kamu ikuti. Nampaknya kalimat saya pedes Bapak Ibu. Nampaknya rasanya pedes. Nampaknya rasanya pedes. Tetapi ya dengan cara itu saya memukul. Dengan cara itu saya menghantam supaya orang sadar bahwa Riwe Network Program sebelum kamu mengatakan sama seperti MLM yang lain, kita harus duduk bareng. Harus kamu ikuti, harus kita ikuti supaya apa? Kita bisa masuk ke relung-relung bagian Riwe ini apa sih? Supaya apa? Kita bisa menentukan, oh Riwe ternyata beda. Bedanya di mana? Dengan MLM yang lain. Bapak Ibu, kita jelaskan, kita sampaikan bahwa Riwe memiliki 3 hak bisnis begitu kita ambil paket terapi yang namanya paket terapi Diamond Member. Kalau orang ambil paket paket terapi Silver, dapatnya berapa? Dapatnya hak bisnisnya hanya 1, Silver. Boleh. Orang mau ambil paket Silver, silahkan 5.377.000.
harganya transfer ke rekening perusahaan, dapatnya 1 botol, boleh, silahkan, boleh. Tapi hanya dapat 1 paket hak bisnis, paket yang namanya silver. Dengan persentase bonus hanya 8%. Berbeda dengan paket diamond member yang memiliki 3 hak bisnis, 3 hak usaha, 1 ID, dengan potensi income bonus sponsor 10%. Kita uraikan. Dan mereka pasti akan mengatakan berbeda. Karena MLM yang lama sudah 1 ID, 1 hak bisnis. Kadang-kadang suami istri punya 1 hak bisnis saja. Sementara di Riwe, suami istri bisa memiliki beberapa ID, bahkan bisa memiliki beberapa hak bisnis. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengatakan MLM dengan Riwe Network Program sangat-sangat berbeda. Nah, kita harus paham betul Bapak Ibu di poin ini. Kita tidak bermaksud menjelekkan MLM yang lain, tetapi kita bisa menguraikan nilai lebihnya kita di mana. Poin yang pertama itu. Tidak bermaksud menjelekkan, kita mau mengatakan bahwa Riwe punya kelebihan lebih banyak dibandingkan MLM yang sudah ada. Tapi berangkat dari mana? Berangkat dari sebuah perumpamaan, sebuah ruko yang berjajar. Masuk ruko yang satu dengan ruko yang lain, itu masing-masing berbeda. Demikian kita masuk MLM yang satu dengan MLM yang lain, berbeda. Apalagi setelah kita masuk ruko yang namanya Riwe Network Program atau masuk MLM direct selling yang namanya Riwe Network Program. Oke, lalu kita ceritakan soal harga. Kita ceritakan tentang harga bahwa produk kita dari sejak pertama launching tahun 2008, Juli 2008, harganya 3.688 Singapura dolar. Jangan disebut 34.884. Karena apa? Harga produk kita pernah melonjak tinggi sesuai dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar Singapura. Tapi kalau kita sebut angka dolar Singapura, dari tahun 2008 sampai hari ini harganya 3.688 Singapura dolar. Kalau orang Indonesia yang ada di Singapura, beli dengan kurs Singapura, mereka kurskan ke rupiah, jatuhnya bisa 38 juta Bapak Ibu. Ada yang pernah bilang sama saya beli di Singapura harganya sekian. Saya kurskan rupiah yang sekarang jatuhnya 43 juta rupiah. Nah, ini harga tidak berubah. Harga sama distributor dengan member maupun calon dengan harga 3.688 Sing dolar. Tidak berubah dari hari pertama sejak launching sampai hari ini. Nah, ini kita sampaikan. Karena apa? Kita mau mengatakan kepada calon kita, orang yang mau berbisnis menjadi partner kita, bahwa MLM yang lain produknya berbeda-beda. Ada harga konsumen, ada distributor level supervisor, ada distributor level manager, prosentasenya, bonusnya berbeda-beda, prosentase harganya berbeda-beda. Nah, ini perbedaan yang mencolok antara MLM yang lain yang sudah pernah ada dengan Riwe Network Program. Nah, Mr. Lim berdasarkan pengalaman gagal 14 tahun merumuskan keputusan ini, menetapkan keputusan ini. Harga tidak boleh berubah, harga tidak berubah. Tetapi produknya di-upgrade hari demi hari, bulan demi bulan dengan penelitian-penelitian yang tak kunjung putus, Bapak Ibu. Saya berimajinasi, saya membayangkan tidak lama kemudian Bapak Ibu akan launching edisi yang ke-7 yang lebih disempurnakan lagi. Saya membayangkan begitu. Karena apa? Saya sangat yakin Mr. Lim pasti akan melakukan terobosan-terobosan baru yang luar biasa. Oke, berikutnya pada poin ini, pada poin tentang Riwe Network Program, kita juga boleh jelaskan bahwa pendapatan kita, income kita betul-betul dibatasi. Kalau kita hanya punya 1 ID, 3 hak bisnis, maksimal income kita per hari hanya kurang lebih 38 juta. Maksimal. Tidak bisa lebih dari itu. Kita harus sampaikan. Karena banyak orang mengira, Bapak Ibu, mengira dengan ikut MLM bisa lebih kaya dengan lebih cepat. Dengan kaya lebih cepat. Orang mengira begitu. Padahal kalau kita hanya punya 1 ID, 3 titik hak bisnis, paket diamond member,
kita punya income maksimal per hari 38 juta. Betul. Kalau kita kalikan selama kurun waktu 30 hari, income kita bisa maksimal kurang lebih 1,1 miliar. Maksimal. Tidak bisa lebih dari itu kalau hanya punya satu ID member 3 hak bisnis. Sementara di MLM yang lain dijanji-janjikan bahwa income-nya bisa mempercepat orang menjadi kaya raya. Nah, di Riway tidak bisa. Kita harus proses. Kalau kita mau kaya, ya kita kerja keras dengan memiliki beberapa ID, dengan memiliki hak bisnis, beberapa hak bisnis. Bisa 15, bisa 20, bisa 25 hak bisnis. Silahkan. Dengan memiliki jumlah hak bisnis lebih banyak, berarti potensi income-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki satu ID, 3 hak bisnis. Nah, ini kita harus jelaskan. Kita harus paparkan dengan detail supaya orang tidak berpikir, oh nanti saya ikut Riway cepat kaya. Ini tidak bisa, tidak bisa. Oke, berikutnya kita juga harus sampaikan bahwa di Riway Network Program untuk mendapatkan salary, untuk mendapatkan income atau mendapatkan boleh dibilang penghasilan dalam tanda kutip income secara pasif itu tidak diwajibkan untuk repeat order, tidak diwajibkan untuk membeli produk. Tidak ada kewajiban tutup poin. Kita tidak beli produk pun, kalau di jaringan kita ada transaksi pun kita bisa dapat income. Ada yang menggantung, ada yang cair. Nah, ini juga harus kita jelaskan. Jangan sampai kita dapat bonus, giliran tidak keluar, orang ngomel. Kita tidak pernah jelaskan atau kita tidak sampaikan bahwa ada poin yang namanya bisa menggantung, menunggu pasangannya. Bonus hanya akan cair kalau sudah ada pasangannya. Sebelum bonus ada pasangannya, bonus ini tidak pernah akan cair. Nah, kita harus jelaskan. Karena udah closing, kalau hanya berat sebelah, kanan-kanan closing, kanan-kanan terus, kiri tidak closing, ya menggantung terus. Kecuali bonus leader yang jumlahnya cukup kecil. Nah, ini harus kita paparkan lebih dulu bahwa kita tanpa perlu memberi produk pun bisa dapat bonus. Kendati pun bonus ada yang cair, ada juga yang menggantung. Berikutnya, Bapak Ibu, di Riway Network Program, kita lebih banyak sharing berkutat berkaitan dengan manfaat produk, yaitu terapi stem cell. Kita terus-menerus lebih banyak porsi kita, waktu kita, tim kita, timing kita itu untuk bercerita tentang manfaat dari terapi stem cell. Poinnya itu. Baik, apalagi orang sakit. Kalau orang sakit betul-betul di poin ini, jangan cerita tentang bisnis. Kita tidak boleh cerita tentang bisnis ketika berhadapan dengan orang sakit. Maka lebih banyak cerita tentang kualitas produk kepada orang sakit. Tetapi kepada teman kita yang mungkin butuh kerjaan, mungkin yang butuh penghasilan, mungkin yang butuh penghasilan dan butuh pekerjaan, mungkin butuh yang penghargaan dan sebagainya, kita cerita tentang ini. Tentang manfaat kualitas produk, bahwa produk kita akan dibutuhkan begitu banyak orang. Karena apa? Bapak Ibu, para ilmuwan Indonesia tahun 2017 itu sudah mengumumkan bahwa 10 tahun lagi banyak orang atau orang-orang tidak lagi butuh obat. Lalu pertanyaan saya, butuh apa sebagai pengganti obat? Nah, para ilmuwan Indonesia, para peneliti Indonesia yang saya baca dari .kompas.com, mereka butuh yang namanya terapi stem cell. Nah, ketika itu dibomengkan oleh para dokter ilmuwan di Indonesia, nah kita kebagian bahwa kita bisa pinjam kekuatan produk kita terapi stem cell. Nah, artinya apa? 10 tahun yang akan datang, ketika banyak masyarakat Indonesia paham tentang terapi stem cell, kita mendapatkan kesempatan sebagai pionir, sebagai perintis, orang yang lebih dulu lebih tahu tentang kualitas produk kita, yaitu kualitas produk terapi stem cell. Nah, poin ini harus kita jelaskan, bahwa di MLM lain diabaikan, produknya macam-macam begitu banyak yang kadang-kadang kualitasnya apa enggak penting. Karena lebih penting sistemnya. Nah, kita beda. Kita Riway Network Program porsinya lebih banyak bercerita tentang kualitas produk. Oke, Bapak Ibu, yang tidak kalah penting di poin ini, di topik ini kita juga harus sampaikan tidak ada biaya pembaharuan.
syukur-syukur Bapak Ibu punya pengalaman seperti yang saya alami. Saya punya pengalaman di tim Justinus. Ada seorang bapak yang sudah meninggal dunia tanggal 25 Agustus yang lalu 2020. Tetapi ketika perusahaan ada promo di bulan Oktober dan di bulan November 7+3 yang lalu, di jaringan beliau, almarhum ini, ada terjadi banyak transaksi. Saya punya bukti, di ID beliau, orang yang sudah meninggal bisa dapat bonus yang kita sebut pasif karena tanpa keterlibatan beliau, karena beliau sudah di alam sana, mendapatkan income sejumlah kurang lebih 63 juta. Saya punya bukti, Bapak Ibu. Tanpa harus membayar biaya perpanjangan. Tanpa harus membayar biaya pergantian nama. Tanpa membayar biaya proses pergantian nama dari yang bersangkutan ke ahli waris. Bapak Ibu, ini penting kita jelaskan bahwa Riwe Network Program punya pengalaman 14 tahun gagal dan kita sekarang menemukan sebuah sistem Riwe Network Program yang sangat berbeda dengan MLM yang lain. Nah, Bapak Ibu sebagai leader harus menjelaskan dengan detail poin ini supaya apa? Calon kita sangat yakin Riwe MLM direct selling yang berbeda dari Riwe dari MLM yang mungkin sudah pernah ada atau dari MLM yang lain yang sekarang masih ada dan bertahan. Nah, ini poinnya. Kita betul-betul menguasai, harus betul-betul memahami tentang Riwe Network Program, bedanya apa dengan yang lain, berangkat dari kisah perumpamaan sebuah ruko atau sebuah rumah di komplek perumahan. Dari luar nampaknya sama, tapi begitu masuk ke dalamnya, kita akan menemukan relung-relung hati, relung-relung ruangan yang berbeda dengan MLM yang lain. Syukur-syukur Bapak Ibu, beri ajakan kepada teman kita, kepada calon kita, yuk kalau kamu mau lihat saya ajak. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, kamu ikut saya, ikut melihat-lihat dulu. Nah, ajakan ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan ajak teman-teman calon-calon Bapak Ibu untuk melihat sendiri, lihat. Kita biayai, kita bayar mereka, kita tanggung apapun yang mereka perlukan. Tujuannya apa? Supaya mereka datang mau melihat sendiri, mendengar sendiri. Karena apa? Karena jika orang datang melihat sendiri, mendengar sendiri dengan indera pendengarannya, melihat dengan indera penglihatannya sendiri, dia akan menangkap sesuatu. Keyakinannya akan berbeda ketika kita sebatas hanya bercerita kepada dia. Maka ajakan, yuk mari ikutlah aku, mari kita lakukan. Kita teman-teman kita ajak, yuk mari ikut saya. Lihat, kamu lihat sendiri, dia datang. Artinya apa? Kalau kita ngajak, kita menanggung Bapak Ibu. Kita bersedia berkorban menanggung apa yang diperlukan teman kita dalam rangka ikut ini. Contoh, ikut ke Singapura, nah, kita biayai di Singapura. Tiketnya mungkin, kemudian hotelnya mungkin. Tidak apa-apa. Itu pengorbanan orang yang mengajak. Orang yang mengajak harus rela berkorban. Maka ketika kita berani mengajak teman kita supaya teman kita melihat sendiri, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita punya tim hari demi hari bertambah. Dengan cara ini, kita men-sharekan dari pengalaman bahwa kita menemukan sebuah Riwe Network Program yang sangat berbeda dengan MLM yang lain. Oke, berikutnya Bapak Ibu, poin yang ke-9. Poin yang ke-9, ini waktu menunjukkan pukul, jam 9 kurang dikit. Yang ke-9 ini Bapak Ibu, kita harus punya goal. Kalau kami dulu di CU, di Koperasi Jembatan Kasih, saya sebagai sekretaris pengurus, itu ikut pelatihan finansial literasi. Nah, pada waktu pelatihan finansial literasi itu diajarkan bagaimana seorang anggota koperasi mempunyai financial goal, tujuan finansial, tujuan keuangan, apa yang ingin dicapai sesuai dengan lingkaran kehidupan. Maka kita pun juga harus menentukan target ini, tujuan ini di lingkaran kehidupan kita. Contoh, ada leader yang sudah join tapi belum menikah. Nah, silahkan
Leader ini menetapkan target tujuan menikah tahun ini dengan biaya dapat dari DW senilai sekian juta. Ada? Ada. Di tim saya ada, Bapak Ibu. Jadi silahkan menetapkan target tujuan impian Anda sesuai dengan siklus Anda. Lingkaran kehidupan Anda sampai di level mana. Kalau level kita sampai orang berkeluarga belum punya anak atau belum punya rumah, silahkan menetapkan tujuannya saya punya rumah. Kalau sudah berkeluarga, belum punya mobil, baru punya kendaraan roda 2, silahkan menetapkan target saya tahun ini, tahun itu, tahun 2021 contohnya, saya punya mobil tipe ini dengan harga ini, silahkan, boleh. Contoh lagi, seorang yang sudah join, levelnya seorang kakek nenek, rumah sudah ada, mobil sudah ada, jalan-jalan kemana-mana sudah pernah. Silahkan boleh menetapkan target, mendirikan yayasan, silahkan, yayasan sosial misalkan, silahkan. Karena level-level orang-orang yang sudah selevel itu, hidupnya harta kekayaan mungkin sudah prioritas nomor sekian. Mungkin amal ibadah yang ditingkatkan. Mungkin bangun masjid, mungkin bangun gereja, silahkan. Maka kita harus punya target sesuai dengan level kehidupan kita. Kita di level mana? Level sesudah kita selesai kuliah, atau level kita sudah menikah, atau level kita belum menikah, atau level kita sudah punya anak, belum punya rumah, atau sudah kita punya anak untuk mempersiapkan dana sekolah, dana pendidikan, silahkan Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus menetapkan target. Target kita harus realistis. Kalau saya bilang harus smart, harus cerdas, harus pintar bahasa Inggrisnya. Cuman smart ini akronim atau singkatan. Smart itu kalau tidak salah smart itu smart S. Saya lupa, sebentar, saya lupa. Pokoknya ada terukur, spesifik, kemudian bisa dijangkau, kemudian ada batas waktu. Nah, ini smart. Cuman bahasa Inggris tuh. Spesifik, kemudian bisa dicapai, terukur, kemudian punya batas waktu, kemudian jelas, tidak abu-abu. Ini spesifik, jelas, clear. Kapan ingin dicapai? Dan bisa dicapai. Jangan sampai menetapkan target yang terlampau besar. Contohnya baru Diamond One Star menetapkan target tahun 2021 awal sampai Pegasus. Nah, ini tidak terukur, tidak terukur. Maka target kita harus terukur. Kira-kira kalau saya sekarang Diamond One Star tahun 2021 bulan Juni sebelum Juni berakhir saya capai 3 star, sangat mungkin, sangat mungkin. Itu masih terukur, masih terukur. Tapi kalau baru Diamond One Star kemudian punya target tahun 2021 Tim Elite Pegasus, itu di luar dugaan, kecuali kaya raya. Kalau orang kaya raya punya duit banyak, dalam ukuran 3 bulan dari Diamond One Star jadi Pegasus mungkin, sangat mungkin kalau kaya raya. Tapi kalau memang kita pas-pasan, ya sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu, terukur sesuai dengan kapasitas kita. Ini target, tapi kita masing-masing harus punya target ini. Kita tetapkan secara pribadi. Nah, saya membaca sebuah buku Sikap Mental Positif. Bagaimana cara supaya kita tertolong itu dengan cara ada 3. Sugesti, swasugesti, dan autosugesti. Memasukkan ke dalam alam bawah sadar kita apa yang ingin kita dapatkan, ingin kita capai, ingin kita raih. Finansial apa yang ingin kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita dengan cara apa? Dengan cara mensugesti, memasukkan kesadaran-kesadaran ke alam bawah sadar kita. Caranya bagaimana? Salah satu caranya dengan sebelum tidur mengatakan aku sukses, aku kaya, boleh. Atau menempelkan sebuah impian, target, finansial goal-nya dalam bentuk gambar ke lokasi, ke tempat yang sangat mudah dijangkau, mudah dilihat. Bangun tidur, mau kemana-mana bisa dilihat. Sehingga
bayangan-bayangan ini, perasaan-perasaan ini bisa membantu mensugesti alam bawah sadar kita, menolong alam bawah sadar kita untuk mempunyai kekuatan. Nah, ini sistem yang saya baca dengan cara sugesti. Ada autosugesti, ada swasugesti. Yang dua tidak perlu saya jelaskan. Hanya saya mau mengatakan kita harus punya target, kita punya impian yang smart, yang spesifik, terukur, dan bisa dijangkau. Realistis. Oke, poin berikutnya apa Bapak Ibu? Yang ke-10 ini daftar nama. Saya mau sharing. Pada waktu saya join, di Riwe saya tidak pernah mendapatkan ini di awal-awal. Baru akhirnya saya bisa mendapatkan. Tetapi pada waktu teman saya memprospek saya, ajak saya ke MLM yang lain, waktu itu saya bersikeras tidak mau. Dia mengajarkan kepada saya bagaimana menulis nama-nama. Nah, nama-nama waktu itu dikasih tunjuk ada 20 nama, kemudian cari orang yang paling dekat dengan lingkaran hidup kita. Paling dekat lingkaran hidup kita, ada kakak, adik, bapak, mama, kemudian om, tante, paman. Nah, itu orang lingkaran yang paling dekat. Nah, orang yang di lingkaran ring pertama ini masuk dalam name list kita, Bapak. Jangan sampai orang-orang di lingkaran pertama kita ini terlewatkan. Jangan sampai mereka tidak tahu bahwa kita mendapatkan manfaat dari produk terapi stem cell. Maka lingkaran pertama, orang yang ada di lingkaran pertama wajib kita beri informasi. Beli tidak penting. Tapi tugas kita, orang di ring pertama harus tahu dari kita. Jangan sampai tahu dari orang lain. Name list. Nah, name list ini berapa banyak sesuai dengan kemauan kita, kemampuan kita. Kalau kita bilang, saya yakin dengan persentase yang namanya 10%. Kalau saya ingin mendapatkan 1 orang, saya harus prospek, saya harus buat daftar nama minimal 10 orang untuk mendapatkan 1 orang yang mau kerjasama dengan saya. Kalau saya mau 2 orang, berarti kelipatannya, saya harus punya daftar nama 20 orang. Saya kalau mau punya tim 10 orang, berarti saya harus punya daftar nama 100 orang, daftar nama. Mulai dari lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, lingkaran kelima. Nah, orang-orang inilah yang akan saya gali. Mulai dari lingkaran pertama. Sekali lagi, niat kita jangan sampai orang terdekat kita tidak tahu manfaat yang sudah kita rasakan dari kita. Jangan sampai. Maka Bapak Ibu, mari silahkan name list, daftar teman-teman, itu lingkaran kedua. Yang paling pertama adalah kakak, adik, paman, om, tante yang ada hubungannya dengan darah. Artinya keluarga dekat. Harus kita beri informasi pertama. Ini kita cari, name list. Nah, pada waktu menentukan name list ini Bapak Ibu, jangan pandang muka. Kita tidak boleh pandang muka. Saya juga tidak boleh melihat hanya gara-gara rumahnya besar, saya prospek. Karena gara-gara rumahnya kecil, saya tidak prospek, tidak boleh. Gara-gara punya mobil, saya prospek. Gara-gara tidak punya mobil, saya tidak prospek, tidak boleh. Artinya tidak boleh pandang muka. Bapak Ibu, barangkali kita tidak ketemu orang kaya, tapi kita ketemu orang yang mau cari duit. Kita tidak ketemu orang beli, kita ketemu orang yang mau bekerja. Barangkali. Maka name list tidak boleh pandang muka. Hanya orang-orang mulai yang sering kita komunikasi baru Bapak Ibu. Kalau kita ingat ada teman yang jarang komunikasi, itulah kesempatan kita untuk membangun hubungan kembali yang mungkin sudah terputus, mungkin sudah sekian lama tidak komunikasi dengan keluarga kita. Inilah kesempatan kita untuk membangun hubungan. Cari name list, anaknya siapa, bapaknya di mana, kakaknya di mana, kita cari. Sehingga kita bisa silaturahmi, ketemu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, bertatap muka, saling makan bareng, dan sebagainya. Ini dari mana? Berangkat dari name list. Penting banget. Maka Bapak Ibu harus punya. Kita tidak boleh meremehkan orang yang tidak punya penghasilan. Jangan mentang-mentang pekerjaannya sebagai security, lalu kita tidak mau prospek. Jangan mentang-mentang pekerjaannya sebagai tukang botot, kita tidak mau prospek, tidak boleh. Kita semua ajak dengan sebuah ajakan yang sama, mari ikutlah aku. Nah, ini sebuah penting yang mendasar.
Oke, berikutnya yang poin berikutnya teknik mengundang. Harus kita pahami Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengundang Bapak Ibu? Tujuannya itu supaya kita bertatap muka. Kita bisa bertemu, kita bisa bersalaman, bahkan kita mungkin bisa berpelukan, kita bisa saling sapa, tujuannya itu. Maka ada teknik mengundang. Kita mengundang harus punya target, kita harus ketemu tatap muka. Bisa bertatap muka. Janjian, kita bisa bertemu. Tujuannya sekali lagi apa? Untuk supaya kita bisa tatap muka. Karena apa? Kalau kita ngobrol web pun, akan berbeda energi, kekuatan, dan dayanya dibandingkan dengan kalau kita bertatap muka. Maka kita membuat janji kepada teman kita, kalau bisa kita bertemu, kalau bisa kita ngobrol, kalau kita bisa bercengkrama bareng. Alasannya macam-macam Bapak Ibu. Bisa alasannya karena kita sudah lama tidak ketemu, kita mau makan bareng, boleh. Alasannya kita sudah lama tidak ketemu, tidak silaturahmi, kangen saya mau ketemu, silahkan, boleh. Karena kita sudah tidak silaturahmi begitu lama, setelah lulus, saya mau ketemu, silahkan. Atau sudah teman kerja, kita terpisah beberapa lama, jarang ketemu, kita janjian pengen ketemu, silahkan. Tekniknya kita harus, poinnya harus bertemu. Kenapa? Sekali lagi, bertatap muka, bisa saling sapa, bisa saling salaman, bisa saling senyum, bisa melihat mimik, bisa melihat face kita, bisa melihat gerak-gerik kita, bisa melihat postur tubuh kita. Teman kita itu akan menangkap sesuatu yang berbeda. Nah, pada waktu mengundang ini, betul, saya pernah menipu. Maka jangan dicontoh Bapak Ibu. Saya pernah menipu teman saya, mama saya ulang tahun. Lalu saya dimaki-maki karena mama saya tidak ulang tahun. Hanya karena saya undang ke makan, acara makan malam, tapi saya bilang sama teman saya, mama ulang tahun Pak, makan. Ternyata teknik yang salah, jangan diikuti Bapak Ibu. Nah, kita undang teman kita, ya sudah, undang supaya ketemu. Macam-macam tekniknya, macam-macam caranya. Yang penting kalau bisa jangan menipu. Nah, setelah kita mengundang Bapak Ibu, upayakan, jujur saja saya juga merefleksikan diri saya. Kalau saya mengundang, saya akan upayakan datang lebih awal dibandingkan dengan orang yang saya undang. Janjinya tepat jam berapa, di mana, kapan. Nah, ini poin penting yang harus kita utarakan, yang harus kita sampaikan pada waktu kita mengundang teman. Di mana, kapan, jam berapa. Ini penting. Karena kalau kita mengundang, ketemu orang tidak menyebutkan tempat di mana, aduh enggak tahulah mau ketemu di mana. Tempatnya tidak jelas. Kapan, jam berapa, tanggal berapa enggak tahu. Maka kita mengutarakan kesepakatan ketemu ini dengan detail di mana, kapan, dan jam berapa. Tempatnya di mana, di rumah makan, misalkan rumah makan Pondok Kelapa, rumah makan Yongki, rumah makan Grendak, rumah makan Kapal Selam Palembang, jam berapa, begitu. Supaya teman dan calon kita jelas ke sana. Nah, ada sebuah pantangan Bapak Ibu. Pantangannya kalau kita menyebut beberapa kata ini, teman yang kita undang itu sudah punya keengganan, enggan bertemu, enggan datang, enggan berangkat. Betul. Kadang-kadang tanpa ini pun orang enggan datang, enggan berangkat. Apa? Alasannya kadang-kadang ditunjukkan. Ini loh sudah hujan, di sini sudah hujan, aku tidak bisa berangkat. Ada juga. Tapi bahwa teknik mengundang kita harus lakukan, kita janjian, ketemu, supaya bisa tatap muka. 3 kata sebagai pantangan apa? Pada waktu kita menyampaikan, mengajak ketemu, kita tidak boleh. Sebaiknya dihindari kata produk, kata MLM, dan harga 35 juta. Nah, pada waktu mengundang, Bapak Ibu, kalau bisa sesingkat mungkin, jangan bertele-tele pada waktu kita mengundang. Kemudian, kita tidak perlu terlalu mendesak. Kita cukup ajak ketemu, kapan, di mana, jam berapa. Kemudian, jangan seolah-olah kita ini pekerjaan kita hanya ketemu dia. Kita cerita, kita beritahu bahwa pekerjaan saya
ada janjian hari ini dengan beberapa orang. Kalau cukup waktu, saya mampir kalau misalkan bagus waktunya. Tetapi saya ketemu di sini dan di sini jam berapa itu harus clear, harus jelas. Kalau misalkan tidak bisa, ya udah enggak apa-apa, next. Teman kita bilang, "Hari ini saya ada acara." Ya udah enggak apa-apa. Oke, no problem. Kapan-kapan atur lagi ya. Selesai. Hanya begitu aja, relax. Enggak ada beban. Enggak ada beban pada waktu kita mengundang teman kita. Nah, ini penting. Nah, ini poin yang ke-11. Poin yang ke-12. Aduh, Bapak Ibu, mungkin waktunya sudah lebih, tapi tidak apa-apa. Paling penting tidak bisa tidak, kita harus ikut yang namanya acara. Acara baik diselenggarakan oleh perusahaan, oleh Riwe, baik diselenggarakan oleh tim 37 Indonesia, baik diselenggarakan oleh tim Pegasus masing-masing, baik diselenggarakan oleh grupnya masing-masing. Bapak Ibu, jika ada acara-acara ini, Bapak Ibu, kita bilang gini, boleh ditentukan skala prioritas. Kalau bisa, acara tim, acara Riwe, acara grup kita, skala prioritasnya saya bilang nomor 3 lah. Di bawah acara keluarga. Acara keluarga tetap nomor 1, acara agama nomor 2, acara ketiga acara Riwe. Prioritasnya nomor 3. Kalau misalkan ada acara agama, Bapak Ibu, Riwe jangan dimenangkan. Tetap menangkan acara yang namanya agama. Kalau acara keluarga, jangan ditinggal Bapak Ibu. Tetap prioritaskan acara keluarga. Tetapi acara-acara yang tidak bertabrakan dengan acara keluarga dan acara keagamaan, Bapak Ibu boleh tentukan skala prioritas. Silahkan. Kemudian acara kematian juga jangan diabaikan. Acara kematian termasuk acara keluarga. Skala prioritas. Kita tidak boleh meninggalkan itu. Tapi tujuan kita setelah kita menetapkan skala prioritas ini, kita berupaya untuk selalu mengikuti sejauh kita tidak bertabrakan acara-acara ini. Untuk apa? Tujuannya, pertama kita belajar. Banyak hal ternyata Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan dari lingkungan, dari acara demi acara ini. Baik besar maupun kecil. Contohnya saya belajar. Bisa ketemu orang, belajar namanya prospek. Ya, ketemu teman kita, cerita, belajar susun fondasi. Ya, ketemu teman-teman kita, cerita, bagaimana belajar susun pinjam KTP, atau di hall, hari ini, bulan ini closing tidak di-input, baru di-input bulan depan pada waktu ada promo, saya belajar. Saya dapat ilmu dari teman-teman kita. Dari mana? Dari sebuah acara. Oke, ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol, bisa dapat ilmu baru. Oke, lalu dari sebuah acara, saya bisa ketemu dengan testimoni. Oke, saya bisa dengar langsung, saya bisa rekam, saya bisa videokan, saya bisa foto bareng. Di mana saya bisa ketemu? Di sebuah acara, baik acara kecil, acara besar, acara sangat besar. Kadang-kadang ini kesempatan untuk memperkaya diri, menambah wawasan, dan memperteguh iman bahwa teman-teman kita yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari produk terapi stem cell, dan kita bisa ketemu di sebuah acara. Maka Bapak Ibu, acara sekecil sebesar apapun, sedapat mungkin asal tidak menabrak acara yang skala prioritas nomor 1, 2, kita boleh ikuti. Tetapi kalau bertabrakan, apa boleh buat. Tidak usah merasa berdosa, tidak usah merasa bersalah gara-gara tidak ikut acara Riwe. Tidak usah merasa bersalah, tidak usah merasa berdosa gara-gara tidak ikut acara tim 37. Tidak usah. Karena apa? Ada skala prioritas. Tetapi jika tidak bertabrakan, mari kita ikut acara-acara perusahaan, acara-acara yang diselenggarakan oleh tim yang diduplikasi dari acara perusahaan, acara-acara yang diselenggarakan oleh leader tim elit supreme, tim elit yang diduplikasi dari acara tim 37 Indonesia. Silahkan ikuti. Bapak Ibu, tujuannya untuk apa? Sekali lagi untuk memperkaya wawasan dan cakrawala serta iman kita sendiri. Ini poin yang ke-12. Yang tidak boleh tidak harus kita pahami bahwa acara betul-betul sangat penting karena kita bisa mendapatkan energi positif,
kita bisa mendapatkan kekuatan, kita bisa menimba ilmu, kita bisa menambah pengalaman, kita bisa menambah iman dan keyakinan kita terhadap perusahaan, juga terhadap kualitas produk terapi stem cell di plasenta. Dari mana? Dari sebuah acara. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya, yang tidak kalah penting, yaitu follow up. Oke, setelah kita lakukan pertemuan, setelah kita ngobrol bareng, setelah kita ikut acara, belum tentu saya baru pernah mengalami satu kali, Bapak Ibu. Begitu selesai OPP, selesai penjelasan, saya belum pulang, yang bersangkutan sudah transfer. Pernah sekali mengalami begitu. Tapi dominan mayoritas setelah selesai OPP, orang masih membutuhkan waktu untuk timbang-timbang, membutuhkan waktu untuk memikirkan kembali, melihat kembali cadangan-cadangan yang sudah disediakan cukup enggak untuk ambil keputusan beli paket terapi stem cell di plasenta ini. Masih butuh waktu. Maka Bapak Ibu, tugas kita, peran kita sebagai seorang leader, sebagai seorang teman yang sudah merasakan, kita memfollow up, kita ajak kembali, kita bicara hal-hal lain yang poinnya kita bisa bertemu, bisa ngobrol. Contohnya apa, Bapak Ibu, follow up ini? Boleh dicontoh, boleh tidak, Bapak Ibu. Saya pernah diajak ke massage, pijat. Waktu di acara trip di Shanghai, kami satu rombongan diajak ke panti pijat. Kami semua massage, refleksi. Boleh nggak kita ajak teman kita, follow up kita ke panti pijat sama-sama refleksi? Boleh, silahkan. Saya pernah diajak. Kemana? Nonton bioskop. Bapak Ibu, saya follow up. Calon saya, calon kita, saya ajak nonton. Boleh? Boleh. Tidak dilarang. Follow up. Yuk kita nonton. Filmnya lagi bagus. Lagi keren. Ini filmnya bagus. Ajak nonton. Boleh. Saya pernah diajak makan. Maka saya memfollow up teman saya dengan cara, yuk kita makan yuk. Cari makanan di sini enak sekali. Lo lagi buka, lo lagi murah lo. Makan yuk. Boleh, silakan. Saya pernah diajak trip bisnis. Saya memfollow up calon saya dengan cara apa? Saya bilang, yuk dek, kok anu ikut trip bisnis yuk. Yuk bu, ikut trip bisnis yuk. Boleh, boleh. Dengan banyak cara kita lakukan dalam rangka upaya follow up. Bapak Ibu, kalau kita hanya ketemu satu kali yang sudah pasti dominan, mungkin ketemu 100:1, begitu selesai OPP langsung closing mungkin 100:1. Tapi sebagian besar itu membutuhkan waktu, Bapak Ibu, membutuhkan pertimbangan, kadang-kadang bahkan dikatakan langsung, saya butuh diskusi dengan orang rumah, saya butuh diskusi dengan istri, dengan suami, saya butuh diskusi dengan anak. Butuh waktu, maka setelah terucap kalimat itu, kita follow up. Gimana kemarin sudah komunikasi dengan istrimu? Baru cerita lagi. Bagaimana kemarin sudah diskusi dengan anakmu? Misalkan, cerita lagi. Bagaimana kemarin sudah cerita dengan bapak? Ceritakan lagi. Karena apa? Sekali lagi, untuk mengambil keputusan Bapak Ibu, itu butuh waktu, oke, kemudian butuh informasi lengkap dan detail. Kalau informasi kita belum lengkap, kadang-kadang calon prospek kita itu mencari informasi dari sumber lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengklarifikasi. Benar enggak sih informasi yang diberikan oleh Pak ini? Terkonfirmasi enggak sih? Jangan sampai salah informasi, jangan sampai menipu dan sebagainya. Maka kadang-kadang butuh waktu, butuh proses. Nah, follow up ini memastikan bahwa teman kita tetap di jalur di mana harapan kita akhirnya join ke kita. Jangan sampai gara-gara kita absen, gara-gara kita lalai, tidak lakukan aktivitas follow up ini, orang yang sudah kita prospek akhirnya join ke teman crossline kita atau orang lain. Atau bahkan orang yang sama sekali tidak kita ajak. Nah, ini follow up. Maka Bapak Ibu, follow up ini memang butuh pengorbanan. Saya bilang butuh pengorbanan. Pada waktu Pak Asim ajak saya ke Shanghai, ajak massage, saya yakin massage itu dibayar oleh Pak Asim. Pak Bu, Bapak Ibu, apapun kegiatan kita, asal positif,
Oke, tidak bernada negatif, tidak bermaksud negatif, semua bisa dilakukan dalam rangka untuk follow up. Rekreasi, berwisata, makan, minum, bahkan Bapak Ibu, saya tidak peduli ada orang curiga dengan saya, Mas Justinus ini setiap kali makan dengan cewek, setiap kali makan dengan cewek, setiap kali dengan makan cewek. Tidak apa-apa, ada orang yang bilang begitu, saya tetap jalan terus, karena niat saya positif. Saya jujur saja, downline saya juga mayoritas ibu-ibu. Maka ketika saya ngajak ibu-ibu ini makan, apa salah saya? Saya ngajak orang makan, saya ngajak orang nonton, apa salah saya? Niat saya follow up. Niat saya benar. Niat saya tidak bermaksud, tidak berniat untuk hal-hal yang negatif. Maka follow up tidak selamanya cerita burtir. Follow up tidak selamanya cerita riwe. Follow up tidak selamanya cerita tentang testimoni. Follow up banyak cara yang kita bisa lakukan dalam rangka follow up. Tetapi kalau kita tidak follow up, kita tidak lakukan upaya tidak lanjut, bisa jadi teman-teman kita Bapak Ibu ikut orang lain. Bapak Ibu, ini 13 topik, 13 hal yang sangat penting yang menurut saya dasar banget untuk kita pahami bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu, saya ini yang pertama kali sesuai dengan pemahaman dan pengalaman serta wawasan saya yang saya beri dalam rangka mengingatkan kepada diri saya sendiri supaya saya tetap di rel, supaya saya tetap di lingkungan ini, supaya saya tidak keluar dari jalur, saya belajar. Meskipun ini yang pertama kali, saya bersyukur kepada top leader kita Pak Asim, tim Supreme Pegasus 81 Ring, bahwa tadi siang saya diberi kesempatan, diberi waktu untuk mempersiapkan diri, kemudian untuk berbagi, memberi iman, pengharapan, dan keyakinan saya serta wawasan yang terbatas ini kepada Bapak Ibu semua yang saya yakin Bapak Ibu jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih terdepan dibandingkan saya yang hanya sebagai seorang mantan sopir. Bapak Ibu, jika ada cara berpikir saya, jika ada pola pikir saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata ucapan yang tidak berkenan, yang menyinggung perasaan, saya tidak bermaksud untuk melukai, menyakiti hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Bapak Ibu, atas nama pribadi, tim elit Pegasus Justinus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan. Barangkali ada yang merekam, puji Tuhan, bisa saya minta, bisa saya pakai untuk evaluasi apa sih yang saya katakan sebagai koreksi bagi saya, bisa dikirimkan ke Telegram saya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengorbankan waktu, pikiran, tenaga untuk mengosongkan diri mendengar sharing pengalaman dari Justinus. Justinus mengucapkan terima kasih. Akhirnya, siapapun di ruangan ini, Bapak Ibu, saya berdoa. Saya memohon memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu bulan ini tetap aktif, mendapatkan kelancaran. Di bulan depan Bapak Ibu bisa memetik hasil yang Bapak Ibu tabur di saat hari-hari ini. Akhirnya semoga Bapak Ibu aman sentosa, damai sejahtera. Hari ini, malam ini dapat istirahat dengan sejahtera dan besok pagi dapat bangun dengan jiwa dan raga yang sehat. Saya mengucapkan terima kasih, selamat malam dan berkah dalam. Waktu saya kembalikan ke host Pak Aan Yudisanto. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Oke, Bapak Ibu, kita kasih jempol sekali lagi untuk Pak Justinus ya. Jadi acara saya tutup Bapak Ibu. Jadi untuk besok ya, jangan lupa besok kita masih ada acara jam 19.30 WIB. Ya, jadi teman-teman bisa undang sebanyak mungkin teman-teman untuk bergabung. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Justinus. Terima kasih Pak Julisanto. Terima kasih Pak Justinus. Terima kasih Pak Julisanto dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Julisanto. Kami